teman-teman, kenalin aku Alivia. Kalian bisa panggil aku Kak Via ya, karena biasanya aku dipanggilnya itu Via. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Inggris. Jadi untuk seterusnya, kalau ada pelajaran bahasa Inggris, kalian akan diajarkan sama aku ya. Nah, welcome to English class. Apa sih welcome to English class itu? Kita bahas yuk. Welcome to English class. Welcome to itu artinya selamat datang di English class. English itu artinya Inggris, ya, bahasa Inggris. Nah, kalau kelas itu artinya kelas. Oke, jadi welcome to English class itu artinya selamat datang di kelas bahasa Inggris. Langsung aja yuk kita masuk ke materi hari ini. Today we will talk about greetings, vowel, and spelling. Gak ngerti ya tadi apa? Makanya sekarang kita bahas yuk. Satu persatu. Today, dimulai dari today ini. Today artinya apa? Kalian ada yang tahu nggak? Kalau kalian nggak tahu, today itu artinya hari ini. Nah, today artinya hari ini. We itu artinya kita. Will itu artinya akan. Talk itu artinya membahas. About itu artinya tentang. Jadi, today we will talk about. Hari ini kita akan membahas tentang. Kayak gitu artinya ya. Nah, kita mau bahas apa ini? Hari ini, ayo, kita mau membahas ini. Greetings, farewell, dan spelling. Apa sih greetings, farewell, and spelling, dan kenapa kita harus belajar ini? Jadi, greetings itu adalah sapa. Kata-kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Tuh, termasuk ke dalam greetings. Kalau farewell itu artinya kata-kata selamat tinggal, kata-kata untuk berpisah, seperti itu. Kalau spelling itu eja. Spelling itu kayak misalnya kalian nanya nih ke teman, nama kamu siapa gitu, terus dijawab sama dia namanya misalnya Lala. Oh Lala, gimana cara kamu mengeja nama Lala gitu kan? Itu namanya spelling, termasuk ke spelling. Yuk lanjut. Kita masuk ke chapter 1. Chapter itu artinya adalah bagian. 1 itu 1. Jadi chapter 1 itu adalah bagian 1. Jadi kita masuk ke bagian 1 dari materi kita hari ini, yaitu greeting. Greeting apa ya tadi? Aku kasih waktu 5 detik buat kalian jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Greeting itu artinya sapa ya tadi. Ayo, siapa yang benar? Lanjut. Nah, di greetings itu ada good morning. Jadi kalian kalau misalnya ketemu orang, terus orang itu bilang good morning, jadi kalian udah tahu ya artinya tuh apa nih. Artinya good. Good itu artinya apa sih? Selama ini kalian taunya good itu mungkin bagus gitu ya. Bagus. Atau baik. Pengertian ini tuh benar. Cuma good dalam kata kalimat good morning ini artinya adalah selamat. Nah, kalau morning ada yang udah tahu nggak? Ya, pagi. Good morning itu artinya selamat pagi. Nah, sekarang kita lihat yuk contoh gimana kalau kita ngomong good morning. Misalnya, sekarang itu jam 7 pagi. Nih, misalnya jam 7 pagi. Terus si ini siapa namanya? Kelly ya.
Aku namain dia Kelly dan ini namanya Tata. Si Kelly nyapa si Tata nih. Hey Tata, good morning gitu kan nih. Good morning. Si Tata harusnya jawabnya apa? Si Tata jawabnya, Hai Kelly, good morning. Nah, jadi kalau ada orang ngomong nyapa ke kalian, good morning, kalian jawabnya juga good morning gitu ya. Atau kalian juga bisa jawab morningnya aja, nggak usah pakai good. Itu juga benar. Jadi kayak kalau misalnya di sini si Kelly bilang, hey Tata, good morning. Terus si Tata bilang, hey Kelly, morning, kayak gitu. Oke? Get it? Get it itu artinya paham? Oh iya. Kalau di sini kan ada examples ya. Examples itu artinya contoh ya. Contoh. Nah, kita masuk ke bentuk greeting selanjutnya. Good afternoon. Good afternoon itu artinya apa? Ada yang udah tahu? Good afternoon itu, good tadi kan ininya selamat ya artinya. Selamat. Kalau afternoon apa? Afternoon itu siang. Jadi good afternoon itu selamat siang. Nah, selamat siang itu dipakainya kapan sih? Misalnya kita sekarang jam 2. Kayak gini. Jam 2. Kalian pakainya good afternoon atau good morning? Jam 2 itu kan mataharinya udah di atas ya. Jadi kita pakainya good afternoon. Nah, good afternoon kita pakainya tuh sampai jam berapa sih kira-kira? Kalau jam 5 tuh kita masih bilangnya good afternoon nggak? Kalau jam 5 di kita kan udah turun ya mataharinya, udah mulai gelap. Nah, kalau mulai gelap itu artinya udah nggak dipakai lagi good afternoon. Kita lanjut ke selamat siang. Tapi kalau misalnya di negara-negara seperti Inggris, Rusia, negara-negara yang berada di bagian atas bumi itu biasanya waktu siangnya itu lebih lama. Jadi mereka tuh jam 5 sore, kalau di kita jam 5 sore, bagi mereka tuh jam 5 sore itu masih siang karena mataharinya masih di atas. Jadi mereka masih menggunakan good afternoon di jam 5 sore. Tapi kalau di sini kita pakainya jam 5 itu sudah masuk ke good evening ya. Good evening itu selamat sore. Nih selanjutnya nih. Nih good evening. Good selamat evening sore. Jadi kalau kalian udah sekiranya mataharinya udah mulai turun berarti udah gelap gitu. Langitnya udah mulai gelap seperti jam 6 maghrib. Nah, jam 6 maghrib tuh kan langitnya sudah mulai gelap gitu kan. Nah, saat itulah kita pakai good evening, yaitu selamat sore. Misalnya, nih ada dia nih, masih sama si Kelly dan Tata. Kelly dan Tata ini lagi ada di jalanan nih, misalnya pukul 3. Nah, pukul 3 ini langitnya masih cerah. Jadi kira-kira pakai good afternoon atau good evening? Ayo, jawab. Good afternoon ya, karena langitnya masih terang. Kalau untuk jam dia udah jam 5, maaf. Nih, di sini deh. Sini. Salah, udah jam 5. Dia bakal pakai good afternoon atau good evening? Nah, jam 5 itu kan kira-kira udah mulai gelap ya kalau di Indonesia. Jadi kita pakainya good evening. Oke? Kita lanjut. Good night. Nah, sekarang good night. Good night ini dipakainya kalau mau apa sih?
Sebenarnya good night ini bukan bagian dari greetings ya. Karena good night ini adalah selamat tidur. Sebenarnya arti kata sebenarnya dari night itu adalah malam. Cuma ketika digabungkan dengan good di depannya menjadi suatu kata good night seperti ini, maka dia artinya itu selamat tidur. Jadi misalnya di sini ada burung hantu namanya Oli. Maaf nggak ada ininya. Warna apa ya? Merah deh. Saya namanya Oli. Nah, terus ada si singa namanya maunya siapa? Leo. Si Oli ini udah ngantuk nih. Terus dia bilang ke si Leo, aku ingin tidur. I want to sleep. Ingin tidur tuh I want to sleep. Nah, si Leo ini kira-kira bakal balas apa? Oh, oke, gitu kan. Oke. Good night. Nah, kayak gitu. Jadi good night itu artinya selamat tidur. Selanjutnya, others. Others itu artinya lainnya. Jadi selain ada tadi good morning, good afternoon, good evening, itu ada juga how are you dan how do you do. Kita lanjut dulu. Di sini misalnya how are you, ada ini nih, ada si beruang atau tikus ya, ini tikus kali ya, kita namain siapa? Mosi, dan ada rabbit itu kelinci, sepertinya ini bukan kelinci deh, kucing ya, kita namakan Cathy. Ini tadi Mosi hilang. Nah, Cathy dan Mosi ini belum saling kenal nih ceritanya. Mereka baru pertama ketemu. Makanya si Mosi bilang, hello. Nah, misalnya dia ketemunya di jam 7 pagi. Jadi kita bilangnya apa? Hello, good? Ya benar, good morning. Lalu dijawab sama si Cathy. Morning, kata Cathy. Terus dia nanya lagi, si Mosi nih nanya lagi, how do you do? Nah, apa sih artinya how do you do? How do you do itu artinya bagaimana kabarmu. Ini aku tulis di bawahnya. Bagaimana kabarmu? Kayak gitu. Nah, si Cathy jawab. Cathy warna apa tadi? Biru ya? Biru. Cathy jawab, I'm fine. Nah, jadi kalau ditanya sama orang, how do you do? Jawabnya adalah I'm fine. Gitu ya. Nah, tadi kan kita bahas ada how, di sini ada how are you ya, dan how do you do. Kita udah bahas yang how do you do. Sekarang kita bahas how are you. Apa bedanya how do you do dengan how are you? Mereka ini sama-sama artinya itu apa kabar. Apa kabar? Cuma apa yang ngebedain? Kalau how are you itu dipakai
kalau sudah saling mengenal. Misalnya ada di sini ada kamu dan ada teman kamu. Nah, kamu dan teman kamu ini sudah saling mengenal. Jadi untuk menanyakan apa kabar ke teman kamu ini digunakan how are you. How are you di sini. How are you. Itu. Nah, untuk cara jawabnya sama juga dengan how do you do. Cara jawab how are you itu adalah I'm fine. Gitu ya. Kalau I'm fine itu artinya aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini I'm fine bahasa Inggrisnya. Nah, kalau nggak baik-baik aja gimana? Tambahin not di sininya. Jadinya I'm not fine. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau jawab I'm good, itu juga bisa. I'm good. Nah, ini juga artinya sama kayak I'm fine. Atau bisa juga my day is good. Atau bisa juga my day is going well. Nah, apa artinya ini? My itu artinya aku, day itu artinya hari, is good. Hariku baik. Jadi kan nanya kabar. My day is good. Hariku baik. Hari ini aku baik. My day is going well. Hari ini aku gak kenapa-napa. Hari ini aku baik. Sama juga kayak my day is good. Cuma beda kata aja. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang nyapa kalian, hello, kalian jawab hello. Nah, terus ada dia bilang lagi good afternoon, ceritanya udah siang. Dia jawab afternoon. Bisa juga tambahin good di depannya ya. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, terus dia nanya how are you? Ceritanya mereka ini udah saling kenal, jadi pakainya how are you ya. Terus dijawab I'm good. Gitu. Oke? Sekarang kita lanjut ke chapter 2, farewell. Ayo, farewell apa tadi? Aku udah kasih tahu tadi di awal banget. Aku kasih 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Farewell itu artinya selamat tinggal. Ucapan selamat tinggal. Nah, ucapan selamat tinggal ini ada apa aja? Nih, type of farewell. Tipe-tipe ucapan selamat tinggal ya. Tinggal. Bisa goodbye, bisa see you soon, see you later, see you tomorrow, talk to you later, I'm sorry, I have got to hurry. Nah, kita bahas goodbye ini artinya selamat tinggal. See you soon ini artinya sampai nanti. See you later itu juga sama dengan see you soon, sampai nanti juga. Kalau see you tomorrow itu artinya sampai besok. Jadi misalnya kamu punya janji ketemuan lagi sama teman kamu besok. Jadi untuk bilang selamat tinggal ke dia, kamu bilangnya see you tomorrow. Nah, kalau talk to you later itu artinya aku akan berbicara dengan kamu nanti gitu. Misalnya kamu lagi ada kerjaan, maksudnya ada tugas. Jadi kamu harus ngerjain tugas dulu, tapi diajak ngomong nih sama orang. Nah, kamu bisa ngomong talk to you later gitu untuk menghentikan pembicaraan dan mengucapkan selamat tinggal. Nah, I'm sorry, I have got to hurry. Itu artinya I'm sorry itu artinya maaf.
I have got to hurry. Aku sedang buru-buru gitu. Lanjut. Nah, ini examples itu contoh ya. Tadi udah kita sebutin. Chapter 3, spelling. Kita ini dulu ya. Spelling itu tadi apa yuk? Spelling itu Oke. Jadi, misalnya ada kalimat kayak gini. What is bla 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 name? What is bla 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 name? Bla 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 ini maksudnya apa sih? Maksudnya bisa what is his name, bisa what is her name, bisa what is your name gitu. His itu artinya dia untuk laki-laki. Kalau her itu artinya dia untuk perempuan. Kalau your itu kamu. Jadi misalnya ada orang. Ada orang nih di sini. Hi. Good morning. Dijawab sama orang yang ini, morning gitu kan. How do you do? Ayo, how do you do tadi dipakai kalau mereka ini udah saling kenal atau belum kenal? Belum ya. How do you do itu dipakainya saat orang-orang ini, yang ini dan yang ini itu belum saling kenal. Nah, terus dia jawab, I'm fine. Terus dia nanya lagi, what is your name? Karena dia kan belum saling kenal ya, jadi kenalan. What is your name? Nah, dijawab sama dia, my name is, gini jawabnya, my name is siapa gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada how do you spell bla 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 name. Bla 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 ini sama kayak tadi, misalnya his atau her atau your. Kalau di contoh yang tadi, orang itu kan, orang yang di sini tadi dia nanya, what is your name gitu kan. Nah, terus dia jawab sama dia, my name is siapa ya kira-kira, Kimberly gitu, misalnya Kimberly. Terus dia nggak tahu nih cara eja Kimberly gimana, jadi dia nanya, how do you spell your name? Nah, dijawab sama Kimberly, this is. Nah, jawabnya itu it is K I M B E R L Y gitu. Jadi dieja satu-satu hurufnya ya. Kalau misalnya how do I spell my name? Bagaimana cara aku mengeja namaku? Nama aku itu ejanya it is F Y A. Nah, sekarang aku nanya ke kamu, ke kalian yang nonton ini. How do you spell your name? Oke? Jawab nanti ya pas diskusi. Nah, cukup sekian dari aku. Ketemu lagi minggu depan ya. Bye bye.